Baik pemirsa Jambi TV, kembali kita di generasi milenial sadar pajak. Saya sudah ngobrol bersama Nurul, ngobrol bersama Acong, kemudian ngobrol bersama Utari berkenaan dengan usaha-usaha mereka yang notabene juga mereka adalah pegawai kantor pajak Jambi. Nah sekarang saya masih ada satu lagi selebgram yang akan saya ngobrol-ngobrol bersama dia, seperti apa pola kerjanya, seperti apa usahanya, dan bagaimana dia mentaati pajak. Nah, saya penasaran sosok yang berikut ini bersama Kevin. Ini dia video seputar Kevin. Selain bekerja sebagai tax officer di Dirjen Pajak dan menjalankan bisnis studio foto, saya juga menginisiasi gerakan charity Be The Hero yang menghibur anak-anak melalui cosplay. Hobi cosplay ini mengantar saya menjadi juara di berbagai kompetisi nasional dan internasional. Baik Kevin, sudah ada Kevin di tengah-tengah kita. Nah Kevin, kita mau ngobrol-ngobrol ini. Pegawai pajak juga, kemudian selebgram juga. Nah, awal mula kita balik-balik ke awal aja. Tiba-tiba bisa menjadi seorang influencer, tiba-tiba bisa menjadi seorang selebgram. Nah, kebayang nggak sih sebenarnya? Kalau kebayang, jujur sama sekali nggak ada bayangan sama sekali waktu itu. Oke. Jadi itu, ini bener-bener kayak ngalir aja. Jadi awal mulanya itu aku ikut salah satu ajang pencarian health influencer nomor 1 di Indonesia. Health influence, oke. Hasil masuk sebagai grand finalis di Provinsi Jambi. Mewakili Provinsi Jambi waktu itu, oke. Dan puji Tuhannya saya masuk 15 besar. Setelah itu ada manajemen yang menawari saya untuk bergabung dengan agensinya. Kemudian setelah itu banyak banget tawaran job, seperti ada job modeling, photoshoot, endorsement dari brand, gitu sih. Mungkin bisa dijelasin nih, ketika tawaran-tawaran itu hadir nih, kan tiba-tiba nih, nggak tiba-tiba turun dari langit gitu loh. Maksudnya, oh saya ini pegawai kantor pajak loh. Nah, artinya ada sesuatu yang mengganjal nggak, atau mengalir saja, atau memang harus pilih-pilih? Karena kan di satu sisi kamu sebagai pegawai kantor pajak yang notabene juga mendapatkan kesempatan rezeki yang lain gitu, gimana? Tentunya brand-brand yang dipilih pun tetap harus sesuai dengan visi dan juga jalan yang saya pilih. Karena kan saya lebih ke pegawai negeri sipil dan juga lebih ke health influencer. Jadi brand-brand yang saya pilih pun sebisa mungkin harus lebih baik dan juga mencerminkan apa yang menjadi jati diri saya, gitu sih. Nah, ketika kita bicara tentang kamu menjadi seorang influencer yang notabene pencitraannya sehat, ya, penceritaannya adalah sehat. Nah, kan banyak nih mau seperti apa, bisa aja jadi apa. Kenapa kamu harus memilih healthy influencer? Oke, kalau misalkan seru cerita panjang banget sih. Jadi awal mulanya itu kan aku ditempatin di sini, di Jambi ini, dan ini pertama kalinya aku ditempatin di tempat yang jauh, jadi dari home base. Nah, setelah itu beberapa saat saya pindah, saya benar-benar mengalami homesick yang luar biasa. Jadi kayak pola hidup tidak teratur, tidur juga jarang, terus kayak makanan sembarangan, dan akhirnya berat badan saya naik drastis. Dan setelah itu saya memutuskan untuk, wah nggak bisa kayak gini terus nih. Jadi saya harus mengubah pola hidup saya. Saya berolahraga, saya diet, saya belajar masak, dan ternyata selama 6 bulan saya berhasil. Setelah itu banyak nih teman-teman di kantor yang nanya, kok bisa sih, caranya gimana sih? Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuka catering sehat.
Nah, dan ternyata Sebentar, catering sehat. iya. Nah, ini gimana nih ceritanya? Kalau untuk catering sehatnya sendiri itu saya masih kecil-kecilan, jadi Aha. saya karena memang semuanya saya kerjakan sendiri dan terus saya memasak sendiri semuanya, jadi saya hanya membuka kuota sedikit dan itu khusus untuk lingkungan kantor aja gitu deh. Nah, itu adalah untuk catering sehat. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ketika kamu menjadi seorang influencer untuk produk-produk tertentu. Nah, ini kan apa ya? Kita bicara tentang pendapatan dan seterusnya. Tentunya kan ini ada pola pajaknya yang harus kamu jelaskan nanti, bagaimana melaporkannya dan seterusnya. Tapi yang jelas ini saya salut dan bangga ke Kevin. Nah, ketika kita mendapatkan kontrak, katakanlah nih sekarang kan Kevin porsinya kan ada di kota Jambi, di provinsi Jambi. Ketika menjadi influencer untuk produk tertentu, mengambil take di luar kota, artinya kan manajemen waktunya ini gimana nih caranya? Tentunya kita harus tahu prioritas kita yang mana terlebih dahulu. Aha. Kita harus tetap mengutamakan pekerjaan utama kita, yaitu kantoran. Baru kalau misalkan memang ada kesempatan untuk mendapatkan endorsement, kita ambil itu. Jadi gitu sih. Jadi harus ada time management yang baik dan juga harus kita tahu prioritas kita yang mana. Oke. Hope influencer. Nah, pemirsa Jambi TV, tadi sudah dijelaskan oleh Kevin, Nurul, Utari dan juga Acong. Mereka ini adalah milenial muda yang kebetulan mereka juga berprofesi sebagai, bukan kebetulan sih sebenarnya, mereka ini berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan juga memiliki profesi yang cukup menggiurkan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita sesuai dengan tema kita, ini kan mereka pasti akan kena pajak gitu loh. Nah, bagaimana cara mereka melaporkan? Nah, saya akan mengulik mereka satu-satu, saya akan tanya semuanya. Saya akan mulai dari Nurul. Oke, Nurul, ini kan kalian kebetulan adalah orang-orang ataupun pegawai di lingkungan kantor pajak yang sekarang adalah di kota Jambi, di Jambi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kan kalian punya penghasilan di luar yang notabene tadinya gaji, sekarang punya pendapatan rupa-rupa dari usaha-usaha kalian. Nah, kalau untuk Nurul sendiri, untuk pelaporan pemberitahuan pajak tahunannya itu gimana nih untuk yang perorangan? Kalau untuk pelaporan SPT-nya sih pasti kita menggunakan sebagai pegawai, kita menggunakan bukti potong 17/1A2 ya. Oke. Nah, selain itu dikarenakan kita juga ada usaha selain pegawai, itu menggunakan PPh final PP23. Jadi itu seperti pembayaran pajak per bulannya UMKM lah gitu ya, sebesar 0,5% dari omset yang kita terima bulan ini. Jadi sebagai pegawai ada, kemudian pelaporan pembayaran pajak dari usahanya UMKM-nya juga ada. Juga ada. Itu rutin tiap bulan? Iya, rutin dibayarkan tiap bulan. Melalui bank-bank yang tadi? Iya. Oke, nah sekarang kalau Kak Aceng sendiri, kalau Kak Aceng gimana polanya? Sebenarnya kan kita jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya kan kalau orang pribadi itu kan kewajiban dalam perpajakannya ada dua sebenarnya. Yang pertama pembayaran pajak, yang kedua pelaporan pajak yang merupakan surat pemberitahuan tadi itu. Bayar, lapor. Oke. Nah, kewajiban yang pertama ini yaitu bayar itu tergantung. Maksudnya tergantung gimana? Tergantung apakah benar-benar ada penghasilan atau tidak. Jadi kalau ada penghasilan baru melakukan pembayaran. Tapi kalau tidak ada penghasilan tidak usah melakukan pembayaran. Tapi untuk yang kewajiban kedua, yang pelaporan melalui SPT itu wajib. Karena itu sudah tertuang dalam undang-undang kita. Jadi baik ada penghasilan ataupun tidak ada penghasilan, itu setiap orang yang punya NPWP itu wajib melaporkan SPT. Kalau saya sendiri, karena saya sudah memiliki bukti potong yang didapat dari kantor sebagai pegawai pajak, saya melaporkan bukti potong tersebut. Yang kedua, saya juga membayar atas omset usaha saya. Oke. Jadi, Omset usaha Palu Gada. Betul. Jadi tiap bulannya saya mencatat nih, Oke. kira-kira omset saya bulan ini berapa. Nah, setelah itu per bulannya saya membayarkan sebesar 0,5% sesuai dengan PP23. Oh, berarti sama dengan Nurul ya? Ya. Oke. Nah, sekarang saya ke Utari. Utari ini kan bisnisnya kafe nih. Di satu sisi juga Utari adalah pegawai kantor pajak. Mungkin bisa dijelaskan apa sih bedanya pelaporan antara Utari sama Acong dan juga Nurul? Ya. Baik Bang Dendi,
kalau tadi Bang Acong dan Nurul ini menggunakan PP 23 ya. Kalau saya kan mungkin usahanya karena lebih kompleks, punya karyawan juga gitu kan, dan usahanya mungkin skalanya melibatkan orang lain juga. Kalau Bang Acong ini kan dengan dirinya sendiri gitu kan. Oke. Untuk yang punya usaha kafe seperti saya, itu bisa memilih yang namanya pembukuan, Bang Dendi. Ya, itu tidak wajib selama omsetnya itu masih di bawah 4,8 miliar satu tahun ya. 1 tahun ya, global. Oke. Tapi kita diperbolehkan memilih untuk menjalani pembukuan. Nah, jadinya nanti pembayaran pajaknya itu tidak 1 bulan sekali seperti Bang Acong dan Nurul. Yang Kalau Nurul dan Acong kan tiap bulan nih. Ya. Kalau Utari? Kalau saya itu nanti pakainya tarif pasal 17 Bang Dendi. Sesuai dengan dari omset itu terus dikurangin dengan biaya-biaya dulu. Oke. Nanti baru dapat penghasilan netonya. Nah, itu baru dikali dengan tarif pasal 17 gitu. Oke. Ya, Tapi yang jelas nanti kalau seandainya mereka-mereka yang memiliki usaha sama seperti Tari nih, ya seperti Utari, kira-kira untuk pembukuan itu rumit nggak sih alurnya segala macam? sebetulnya enggak Bang Dendi, karena kita bisa menggunakan, nanti kan pembukuan ini outputnya laporan keuangan. Oke. Nah, laporan keuangan itu bisa dibikin laporan keuangan yang simpel selama dia memuat informasi-informasi yang dibutuhkan ketika kita lapor SPT. Oke, sebenarnya lebih simpel ya sebenarnya ya. Oke, nah itu tadi bersama Utari. Kita masih bersama Kevin. Kevin ini agak sedikit unik karena bersama pihak ketiga ya, maksudnya ada perusahaan yang memungut. Nah, ini gimana cara melaporkannya? Gimana Kevin? Sebenarnya sama juga kayak Acong, kayak Nurul, kayak Utari, dan sama-sama kita harus melaporkan bukti potong dari kantor kita dulu 1721 A2. Nah, setelah itu karena saya mendapatkan penghasilan juga dari brand yang mengendorse saya juga biasanya dapat bukti potong dari mereka. Nah, bukti potong itulah yang saya laporkan juga ke dalam SPT saya. Gitu sih. Itu dilaporkan juga. Dilaporkan. Nah, sekarang kalau untuk Nurul sama Acong kan ini tiap bulan. Kalau Utari ada pola-polanya. Kalau yang untuk Kevin sendiri? Kalau aku nanti pasti kan dapat bukti potong nih dari perusahaannya. Nah, itulah artinya penghasilan kita itu udah dipotong. Jadi kita tinggal melaporkan aja. Nah, nanti setelah kita gabungkan dengan penghasilan dari kantor, dari endorsean tersebut atau dari job modeling, nanti akan muncul jumlah penghasilan saya berapa. Nah, nanti setelah dihitung-hitung dengan tarifnya, apakah nanti akan timbul kekurangan bayar atau lebih bayar setelah dipotong tersebut gitu. Nah, kita bicara kurang bayar, lebih bayar. Nah, sekarang kalau cara pembayarannya gimana nih? Kalau seandainya saya kurang bayar gitu loh. Gimana Nurul? Kalau kurang bayar sih berarti harus ada kewajiban untuk membayar ya. Kan ketemu nih angkanya. Saya kemana nih? Apakah saya ke kantor pajak atau saya harus kemana gitu? Kalau untuk pembayaran pajak itu sebenarnya sudah ada ketentuannya dibayarkan kemana. Biasanya sih bisa ke bank persepsi yang sudah ditunjuk atau ke kantor pos. Jadi di kantor pajak ini nggak ada pembayaran apapun. Jadi cuman administrasi untuk laporan, untuk konsultasi, konseling, pengawasannya itu di kantor pajak. Tapi untuk pembayarnya itu bukan di kantor pajaknya, jadi di bank misalnya atau di kantor pos gitu. Oke, ini kan kita bicara lebih bayar, kurang bayar nih. Ini menarik nih, karena mereka juga kebetulan mereka adalah insan-insan pajak yang bekerja di kantor pajak. Nah, sekarang pernah ketemu nggak misalnya lebih bayar atau kurang bayar? Nah, punya cerita nggak? Kalau saya sendiri sih nggak pernah lebih bayar ya. Karena yang ada kurang bayar. Iya, yang ada kurang bayar. Nah, ini kenapa bisa? Maksudnya yang lebih bayar? Kurang bayar? Oh, kalau kurang bayar ya pastinya kurang bayar karena kan omsetnya kan belum pernah dibayarkan, makanya itu dihitung omsetnya kan ada 0,5%. Yang dimaksud kurang bayar itu di situ. Karena belum dipotong sama kantor, jadi kita harus membayar sendiri. Kurang bayar dari 0,5% omset itu yang dibayarkan, seperti itu. Kalau untuk kafe sendiri kan pasti akan ketemu nih kurang bayar, lebih bayar. Kalau saya sendiri sih pasti kurang bayar ya Bang Dendi, karena posisinya selain punya bukti potong tadi yang 1771 A2 yang sudah dikasih dari kantor gitu, sudah dipotongkan, saya punya penghasilan lain. Selama saya punya penghasilan lain dan itu tidak final, yang artian memang sudah dipotong, itu pasti saya kurang bayar. Nah, untuk bayarnya itu
kata Nurul tadi di Bank Persepsi dan POS. Tapi sebelumnya kita harus buat yang namanya kode billing, Bang Dendi. Oke. Ya, untuk token sebagai token pembayar pajaknya. Jadi nanti pajak yang kita bayarkan itu langsung masuknya ke kas negara gitu. Oke, kalau Kevin aman? Aman. Aman, karena dia dipotong. Baik, pemirsa, ini saya merasa muda di antara mereka, para generasi milenial yang sadar pajak ini dia. Nah, tapi yang jelas buat kita semua, pentingnya melaporkan SPT itu sangat penting sekali. Dan ini adalah bukti kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang sadar akan pajak. Nah, mungkin sebelum saya akan menutup, Nurul boleh ada sedikit statement untuk pemirsa di rumah? Ya, bagi seluruh masyarakat Jambi, kita sudah tahu bersama kalau SPT itu bisa dilaporkan dengan mudah dan gampang. Oke, Acong. Jangan takut sama pajak. Karena pajak itu ya seperti di awal, gampang, mudah, dan aksesnya sekarang bisa kemana aja. Kita ada 3C istilahnya. Oke, 3C apa itu? 3C itu klik, call, dan counter. Nanti Oke. dijelaskan sama Utari aja. Utari, silakan. Oke, kliknya kita lapor di djponline.pajak.go.id. Oke, Call-nya kita bisa telepon kering pajak 1.500-200. counternya? Konternya bisa datang ke KPP Pratama Jambi Telanai-Pura atau ke KPP Pratama Jambi Pelayangan. Oke, Yang sekarang wilayah Jambi. sekarang ke Kevin. Oke. Teman-teman, ayo lapor pajak hari ini lebih cepat, lebih nyaman, e-filing aja. Nah, pemirsa, seperti yang diutarakan oleh 4 milenial ini, ada 4 keywords yang saya cukup sangat tergugah sekali. Di sana mengatakan bahwa lapor pajak itu mudah dan gampang. Kemudian yang kedua, lapor pajak online tidak perlu harus ke kantor pajak. Anda cukup djponline.pajak.go.id. Kemudian juga ada strategi 3C. Kalau Anda memiliki kendala, silakan klik. Kemudian silakan call di 1.500-200 atau Anda langsung ke counter, artinya Anda ke kantor pajak dengan menerapkan protokol. Jangan lupa, karena kita masih berada di kondisi pandemi. Dan yang terakhir, seperti apa yang diutarakan oleh Kevin, lapor pajak hari ini lebih cepat, lebih nyaman, e-filing aja. Terima kasih, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.